Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Al-qaulu tsalitsu te pendapat sing ketiga iku ngene, anna awwala manazala iku al-Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun iku Fatihah. Iki wae dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Berarti otomatis Fatihah itu awwaluma napa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala manazala iku bismillahirrahmanirrahim. Saat temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun te pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awalima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Wa kullu dalika tes kabehane mengkono-mengkono kabeh iku layas butuh ora tetep apa dalik min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sahha umpama sah apa ikilah dalik min haitsu sanad fayuta awwalu mongko den takwil apa dalik bi anna makna awalima kelawan makna sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadfi min ing atase mbuang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabiin ngendikan awaluma nazala kada maknane napa ay min awalima nazala ala hadfi min ing atase mbuang napa min ay min awalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Carane nakwil sepundi dari sekian pendapat awaluma nazala itu kada sing sitok muni kada awailu makhsusatun hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bi Makkah ana ing kota Mekah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma te kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma bil Madinati ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wakila lan didawono apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ning Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fil qital ing dalam bab perang iku udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Awaluma nazala fi sya'nil khamri utawi iki bab nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalam masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir iku yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turana apa surat fiha kang iku tetep ing dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah. An-Najmu utawi surat An-Najm utawi iku An-Najmu surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma kawitane perkara nazala kang tumurun apa mafil atmati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wabil Madinah ing dalam Madinah innama harrama alaikumul maitah. Ini ku ayat innama harrama alaikumul maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan fahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala. Napa awaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dasiruni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jama' itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jama' apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob. Bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi, karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake
Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing derekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga dibak berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran, maksudnya kiai. Tapi jodaran kiai alternatif kok dukun jenenge. Misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai desa, bawa ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim, Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awwalu manazala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqinal awwalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal muddatsir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah, juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nuruti cangkem elek iso digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek ape salat tuh ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga. Tapi tetap ra iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik ndi? Niat. Saiki misale ke niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kudu sek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik ndi. Nah barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan bareng. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Cara kula yes. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Cuma secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju mbek riwayat iku. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau mahku kebakar. Terus ditolong mbek Hamdani takok, jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omong ketemu iki. Ya sembarang iso. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran kok takok alamat. Sama lagi ya, wae kebakaran kok takok alamat. Nah iya saiki sementing salat iku para pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar.
Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya takyin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukune dhiik pundi nggih niat mbek ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to ora kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi melane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kula terusaken gitu. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah kok mboten Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru. Seru. Ya sekarang kula dadi kiai wis ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, macam ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Iku kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sakwise turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalu nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Nah itu jenis kompromi, apa? Kompromi. Paham ya? Jadi akhirnya wow. Misalnya wow kiasnya wow. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini, coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini, wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi siapa? Nah, denda itu ya. Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib-habaib itu. Nggak, ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Makanya sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level itu turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Bahwa ini riwayat itu jenenge apa? 80. Engko takokno. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piro. Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah, apa. Oh, cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Yo kacau. Bapak kalau suwon gitu, jenengan bukan ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah, bukan aturannya Gus Ba. Itu aturan Rasulullah. Ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul. Ibda binafsik summa bimanta. Oh ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis.
Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubaligho syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Saya itu santri kadang kata camelenial, mungkin ini ngaji main motor, mikir ini paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, radiamuk ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nganti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan. Jadi semuanya. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saya ingin Hamdani ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya ora roh. Halamannya we ora roh, bar sudah kok kotak, kowe ngaji Gus Pak digo meneh. Terus kok ning majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA." Terus cocokan jenengan tiyang pundi, terus kenalan. Iku ape ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tu alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ini kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ya. Ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Kan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek. Babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liyo, Mbah kula gadah kiai riyen nak maknani lawang, walang, Mbah. Babun niku apa? Walang. Protes mbek santri nek kula gadah makna niku lawang, Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya jeng pancen tulisane anduk. Adal wedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa iku ya menteleng ngrungokno.
Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan, terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya sowan. Apa ngaji, apa kenalan Mbak Kiai ini. Ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah, ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah, mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lah aku ora rasane dadi kiai Kang, dadi aku berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah anak kiai ini salisil bal ora pusing. Lagi piring jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis diempet. Mlebu dalam lagi piring jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus, ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen blonjo kan orang ngarah jaluk duit karena ngergani pas. Kan juga nggak fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan nggak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusan ayat ya, walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sobaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid, ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya gini, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam ini luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disowaniannya. Tunggu aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu, lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojo melek piye carane misalnya ya ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah suara roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu, pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid.
Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Ya ku waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati ison resno. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sofa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza wa kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokne wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi, dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei izin. Nah, nek ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasaluna kamadza yunfikun. Nah, wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasaluna kamadza yunfikun. Kulo dhuwit kula kathah, kula kekno sinten? Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak dhuwit meluweh yo prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ne, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya kowe dadi kiai, santrimu loyal kula didik sak miliar. Sing perlu kula suka ini pertama sinten? Kira-kira jawab nggih. Jawab. Nah, Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anak jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu ijek urip. Tasih Nabi. Fa fihi ma fajidus minangka derekno aku keng rumat wong tuamu. Sehingga akhirnya fikih di karanya itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas juntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Apa meneh derekno berjuang kowe. Berjuang yo demo nggo kegiatan niku berjuang terus. Lha iku derekno kowe wajib ta haram apa sunat? Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya, jadi kalau suwon sangat pokoke ngaji teng kula nggih niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman taul. Terus kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Pun kalau terang normalnya. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama, mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai semua ini ta'autuhum jihara. Semua ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau daro. A'lantu lahum ya tahu, wa asrartu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang maksudno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya maksudno iku bar 950 tahun dakwah.
Wah, mereka mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Saterusnya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kayak oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik. Lho, ilmu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora? Ngaji kok bisik-bisik. Wah, berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya kau oleh protes kok buatan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Nah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus.